semuanya, selamat datang di dunia analisis sistem kearsipan dan angka kecermatan. Dalam video ini, kita akan belajar bagaimana menganalisis sistem kearsipan yang efektif. Dengan menganalisis sistem kearsipan, kita dapat memastikan bahwa informasi yang penting tetap terjaga dan akurat. Kita juga akan memahami pentingnya angka kecermatan dalam memastikan kualitas informasi yang kita miliki. Jadi, mari kita mulai perjalanan kita dalam memahami bagaimana analisis sistem kearsipan dan angka kecermatan. Apa saja langkah-langkah untuk menganalisa sistem kearsipan? Yuk kita telusuri lebih dalam. 1. Pola klasifikasi. A. Sistem klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan arsip didasarkan atas pendekatan pada struktur, kegiatan, dan permasalahan, bukan pendekatan struktur organisasi, karena kegiatan dan permasalahan sifatnya tetap tidak berubah. Lain halnya dengan pendekatan organisasi. Klasifikasi kearsipan merupakan klasifikasi yang disusun berdasarkan masalah sehingga mencerminkan fungsi dan kegiatan pelaksanaan tugas dari surat organisasi. Pola klasifikasi arsip adalah susunan semua pokok masalah atau subjek yang mencakup keharusan fungsi dan kegiatan pelaksanaan tugas suatu organisasi yang diatur dalam susunan yang sistematis. Contoh klasifikasi arsip kegiatan kepegawaian. Masalah pokok ada kepegawaian, bagian masalah ada perencanaan dan pengadaan pegawai, suku masalahnya ada data jabatan, formasi, penerimaan pegawai, penempatan calon pegawai. Bagian masalah ada tata usaha kepegawaian, suku masalahnya ada tata naskah dan statistik pegawai. B. Sandi klasifikasi. Setiap klasifikasi arsip diberikan sandi atau kode dengan maksud untuk menyingkat tulisan dalam mengenali masalahnya. Sistem yang dipergunakan untuk pemberian sandi kode pada masalahnya adalah sistem alfanumerik, yaitu menggunakan huruf dan angka. Sandi kode huruf digunakan untuk mengenali masalah pokok, sedangkan sandi kode angka untuk bagian masalah dan suku masalahnya. Secara digital, jumlah butir sandi kode untuk klasifikasi masalah sampai pada suku masalah dibatasi sebanyak 6 butir J, yaitu 2 digit sandi huruf untuk masalah pokok, 2 digit angka untuk bagian masalah, dan 2 digit angka lagi untuk suku masalah. 2. Syarat pola arsip. Syarat penyusunan arsip terdiri atas yang pertama, hubungan logis dan urutan kronologis. Arsip harus dikelompokkan berdasarkan urutan yang logis dan kronologis sesuai dengan tahapan kegiatan organisasi. Misalnya, dalam pengelolaan arsip kepegawaian, urutannya dimulai dari perencanaan pegawai, pengangkatan pegawai, hingga pensiun. Kedua, mencerminkan luas lingkup kegiatan. Klasifikasi harus mencerminkan fungsi dan tugas organisasi, bukan hanya berdasarkan struktur organisasi. Hal ini memastikan bahwa semua aktivitas relevan terakomodasi dan sistem tetap fleksibel terhadap perubahan di masa depan. Ketiga, disusun secara sistematis dan berjenjang. Skema klasifikasi perlu dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu masalah pokok atau primer, submasalah atau sekunder, dan sub-sub masalah atau tersier. Keempat, penggunaan kode yang logis. Kode yang digunakan dalam klasifikasi bisa berupa angka, huruf, atau kombinasi keduanya. Kode harus mudah dipahami untuk mempermudah identifikasi dan pencarian arsip. Terakhir, ada prinsip akomodatif. Penyusunan klasifikasi harus menjamin bahwa semua fungsi, kegiatan, dan transaksi organisasi terakomodasi secara lengkap, sehingga tidak ada dokumen penting yang terlewatkan. Contoh susunan pola klasifikasi arsip. Bagian pertama ada main subjek. Bagian ini termasuk primer, subjeknya yaitu kepegawaian. Bagian kedua ada sub-subjek. Bagian ini termasuk sekunder, subjeknya yaitu cuti. Bagian terakhir ada sub-subjek. Bagian ini termasuk tertier, subjeknya yaitu cuti melahirkan. 3. Tujuan dan fungsi. Tujuan kearsipan yang pertama yaitu menjamin ketersediaan arsip. Pengarsipan bertujuan untuk memastikan bahwa arsip yang dihasilkan dari kegiatan organisasi tersedia dan dapat diakses dengan mudah. Ini juga mencakup penyimpanan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Kedua, menghemat ruang penyimpanan. Dengan sistem pengarsipan yang baik, ruang penyimpanan dapat dioptimalkan sehingga menghindari pemborosan tempat. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan. Pengelolaan arsip juga berfungsi untuk menjaga kerahasiaan dokumen penting agar tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan. Arsip berfungsi sebagai sumber informasi yang penting untuk mendukung perencanaan, analisis data, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Kemudian yang kelima, meningkatkan efisiensi pencarian. Sistem pengarsipan yang teratur memudahkan pencarian dokumen, sehingga waktu dan tenaga dalam mencari arsip dapat diminimalisirkan. Kemudian yang keenam, melindungi aset nasional. Pengelolaan arsip yang baik membantu melindungi kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan arsip yang autentik dan terpercaya. Fungsi klasifikasi. 1. Untuk pengelompokan arsip yang urusan atau masalahnya sama ke dalam satu berkas. Kemudian yang kedua, untuk mengatur penyimpanan arsip secara logis dan sistematis. 3. Memudahkan. Untuk memudahkan penyimpanan dan menemukan kembali
kembali arsip sehingga dapat dicapai efisiensi kerja. Yang keempat, keutuhan informasi. Arsip dari kegiatan yang sama atau yang sama masalahnya akan dikelompokkan dalam satu berkas. Kemudian yang kelima, manajemen. Mengatur penyimpanan dan penyusutan arsip. Yang keenam, pengawasan dan evaluasi. Arsip menjadi alat pengawasan dalam menilai kinerja organisasi serta sebagai bahan evaluasi untuk perumusan kebijakan ke depannya. 4. Praktik langkah menentukan klasifikasi. Klasifikasi data merupakan bagian penting dari sistem keamanan siber. Dengan 6 langkah-langkah berikut, perusahaan manapun dapat meningkatkan diri melalui berbagai alat yang bermanfaat, mulai dari melakukan penilaian risiko hingga mengidentifikasi data. Klasifikasi data akan menjaga infrastruktur perusahaan tetap aman untuk mengurangi serangan siber. Yang pertama, lakukan penilaian risiko untuk data sensitif. Saat melakukan penilaian risiko, perusahaan harus memutuskan apa yang akan dipindai berdasarkan masalah terbesarnya. Yang kedua, tetapkan kebijakan klasifikasi data. Sebagian besar perusahaan memiliki kebijakan klasifikasi data yang unik karena memiliki kebutuhan yang berbeda dalam menangani data. Kebijakan tersebut harus bersifat umum, sehingga mencakup semua data tetap cukup spesifik untuk menghindari kebingungan. 3. Kategorikan jenis data. Dengan sensitivitas data yang dimiliki perusahaan, terdapat berbagai tingkatan klasifikasi yang menentukan apa yang perlu dilindungi, termasuk siapa yang memiliki akses ke data perusahaan. Biasanya terdapat 4 klasifikasi data. Yang pertama, publik, yang kedua, internal, yang ketiga, rahasia, dan yang keempat, terbatas. 4. Identifikasi lokasi data. Pakar teknologi percaya bahwa bisnis harus memasukkan peta ke dalam infrastrukturnya. 5. Identifikasi dan klasifikasikan data. Setelah perusahaan menyelesaikan langkah-langkah sebelumnya, aset-aset penting harus diakui, termasuk infrastruktur, jaringan, data internal, dan data pelanggan. 6. Peningkatan keamanan data. Berdasarkan apa yang dipelajari perusahaan dari data rahasia, mungkin sudah saatnya meninjau kembali kebijakan klasifikasi data. Jika ada area dalam kebijakan yang tidak lagi berlaku, sudah saatnya untuk memperbaharui informasi. 5. Menghitung angka kecermatan arsip. Angka kecermatan arsip adalah indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas sistem penemuan kembali arsip. Tujuan perhitungan angka kecermatan arsip adalah mengevaluasi efektivitas sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip, mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengelolaan arsip, meningkatkan kualitas layanan kearsipan, dan sebagai bahan evaluasi dari sistem yang digunakan. Selanjutnya, rumus angka kecermatan arsip. Rumus angka kecermatan arsip adalah jumlah arsip yang tidak ditemukan dibagi dengan jumlah arsip yang ditemukan dikali 100%. Interpretasi hasil perhitungannya adalah jika angka kurang dari 3%, maka sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip dianggap baik. Jika angka sama dengan 3%, maka sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berada pada titik kritis. Jika angka lebih dari 3%, maka sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip perlu ditinjau kembali dan diperbaiki. Berikut adalah contoh angka kecermatan arsip. Sebuah perusahaan memiliki 600 arsip yang harus dicari dalam 1 tahun. Setelah melakukan pencarian, ditemukan bahwa 550 arsip berhasil ditemukan, sedangkan 50 arsip tidak dapat ditemukan. Hitunglah angka kecermatan arsip perusahaan tersebut. Penyelesaiannya adalah angka sama dengan jumlah arsip yang tidak ditemukan dibagi jumlah arsip yang ditemukan dikali 100%. Angka sama dengan 50 dibagi 550 dikali 100%. Maka hasil akhirnya adalah angka sama dengan 9,09%. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa sistem kearsipan perusahaan memiliki tingkat kecermatan yang perlu ditingkatkan. Angka 9,09% mengindikasikan adanya potensi masalah dalam pengelolaan arsip yang perlu segera diatasi. Secara keseluruhan dapat kita simpulkan bahwa klasifikasi arsip adalah pengelompokan berdasarkan masalah dan kegiatan menggunakan sistem alfanumerik untuk identifikasi yang ringkas. Syarat penyusunan meliputi hubungan logis dan urutan kronologis untuk efisiensi. Tujuan kearsipan mencakup ketersediaan, penghematan ruang, kerahasiaan, dan dukungan pengambilan keputusan. Sementara, fungsi klasifikasi mencakup pengelompokan dan pengawasan arsip. Semoga video ini memberikan wawasan baru dan menginspirasi Anda untuk menganalisis dan mengoptimalkan sistem kearsipan di lingkungan Anda. Terima kasih semuanya.